Pemirsa, sejarah sudah diukir Rizky Ridho dan kawan-kawan di ajang sepak bola Piala Asia U23. Mereka lolos ke babak semifinal usai menyingkirkan tim favorit juara Korea Selatan dalam drama adu penalti 11-10 setelah sebelumnya bermain imbang 2-2. Hasil ini jelas membanggakan. Rekor pertemuan Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 menunjukkan dominasi tim negeri ginseng. Dari 7 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menelan kekalahan termasuk saat dicukur 0-7 dalam ajang kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul. Catatan memalukan itu akhirnya terhenti di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Inilah editorial media Indonesia edisi Senin 29 April dengan tema Mental Bangsa Pemenang. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Abdul Qohar. Bung Qohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ya, senang sekali. Ini judulnya saja sudah angin segar ya setelah sekian lama. Dan ini juga mungkin yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Iya, jadi sepak bola ternyata tidak hanya urusan olahraga. Sepak bola ternyata bisa mempersatukan bangsa. Dan yang lebih penting, sepak bola itu menumbuhkan harapan. Nah, setelah orang bersatu, menonton bareng, menghilangkan sekat-sekat residu politik ya, Pilpres kemarin atau pemilu kemarin, maka dieratkan lagi, dan yang mengeratkan itu adalah sepak bola. Dan kemudian lebih-lebih lagi mampu mengalahkan Korea Selatan, yang notabene 9 kali Olimpiade nggak pernah putus, terus-menerus dari tahun 88 sampai Olimpiade 4 tahun yang lalu. Dan akhirnya sekarang diputus oleh Indonesia. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan lah, kira-kira begitu. Kebanggaan dan harapan bahwa bangsa ini bisa bangkit bukan hanya dari olahraga. Mungkin sepak bola yang memulai. Tetapi nanti akan diikuti oleh yang lain, termasuk bangkitnya ekonomi, bangkitnya peradaban bangsa ini. Oke, sebelum kita nanti membahas lebih lanjut, ini syaratnya memang harus menang melawan Uzbekistan untuk maju ke babak selanjutnya. Tapi ada yang tanpa syarat. Betul. Yang terkini ya, Nasdem mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Pak Prabowo, bukan tidak ada meminta jatah bagi-bagi kursi menteri. Ya, dan ini adalah sebuah contoh yang baik bagi sebuah perjalanan politik di negeri ini, bahwa biasanya, lazimnya sebuah dukungan, apalagi dukungan ini dari partai dengan jumlah kursi yang menengah atau banyak, itu tentu orang selalu berbicara tentang embel-embel, syarat. Saya akan mendukung kamu, saya akan mendukung kalian, asal saya diberi jatah sekian. Dan itu sering kali terjadi di Republik ini, bahkan akhir-akhir ini kan disampaikan secara terbuka. Wajar bagi kami misalnya mendapatkan jatah 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi, dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nasdem, yang dinyatakan oleh Ketua Umumnya Surya Paloh ketika menyambangi Kertanegara, bahwa Nasdem mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan pemerintahan ini tanpa syarat, tanpa embel-embel, meminta jatah menteri, bagi-bagi kursi menteri, dan seterusnya. Maknanya apa, Bang Qohar, bagi iklim politik saat ini? Ya, ini tentu Indonesia sekarang menghadapi tantangan yang sangat besar. Geopolitik dunia yang serba tidak menentu. Ekonomi yang juga belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi penyerapan tenaga kerja juga masih menghadapi tantangan. Nah, semua tantangan itu membutuhkan kerjasama di antara berbagai elemen bangsa. Nah, Nasdem yang dalam kontestasi itu berseberangan dengan Prabowo atau partai pengusung Prabowo, mestinya tidak ada barrier dengan mengatakan bahwa kami mendukung kalian, maka separuh atau lebih dari separuh persoalan bangsa ini sepertinya akan lebih ringan untuk diatasi, lebih ringan tantangan itu untuk dihadapi. Nah, apalagi dengan dukungan yang tulus, dukungan yang tanpa syarat. Itulah pentingnya sebuah politik keadaban yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Jadi dukungan ini boleh dikatakan adalah dukungan demi bangsa.
bukan semata-mata demi Prabowo, demi Gibran, atau demi partai-partai politik yang akan memangku amanat nanti ke depan. Tetapi ini semua demi bangsa, demi persatuan, demi kebangkitan. Intinya adalah menghadapi tantangan secara bersama-sama. Itu kolaborasi. Spirit kolaboratif itu mau dikasih menteri atau tidak dikasih menteri itu bukan soal. Karena ada kepentingan yang lebih besar di sana, kepentingan rakyat, dan yang penting kita juga ingin melihat transisi kepemimpinan yang smooth gitu smooth, lancar, ya. Karena legitimasi tetap harus dibutuhkan. Karena kalau hanya mengandalkan partai pengusung dari Prabowo Gibran, maka boleh jadi nanti di parlemen nggak sampai 50%. Dan ini akan menimbulkan ketidakstabilan pemerintah. Soal mental kita harus bisa belajar dari timnas ya Bang Fahri. Betul. Kenapa media Indonesia kali ini perlu menyorot soal mental punggawa timnas yang nanti akan melawan Uzbekistan? Ya, ini adalah demam sepak bola yang bagus buat Indonesia. Ternyata sepak bola, khususnya timnas U23 ini, mampu menyuntikkan modal sosial, penambahan modal sosial bagi Republik ini. Seperti yang tadi di awal sudah saya katakan. Pertama adalah modal persatuan. Sekat-sekat luruh, saksikan misalnya di alun-alun Purwokerto dengan ribuan orang berkumpul, di Merauke, di Manokwari, orang sampai rela menunggu sampai pagi, kan di sana 2 jam lebih cepat, sehingga matahari terbit mereka masih menonton sepak bola. Lalu di berbagai daerah, di Kalimantan kita saksikan, di Sulawesi, di Palu, kemudian di Jabodetabek pasti, di Semarang, jadi di semua tempat, di semua sudut kita saksikan orang menaruh harap. Itu udah nggak peduli mereka sebelumnya milih siapa pada saat pemilu ya. Semua bersatu padu, backgroundnya semua bermacam-macam. Dan milih partai apa tidak peduli. Semua menyatu, memberikan dukungan, dan ketika Pratama Arhan mampu memasukkan gol ke-11 di adu penalti, semua bersorak. Semua menyatakan harapan. Semua mengapungkan harapan. Semua siap untuk bangkit. Nah, lalu ada yang menganalisis, mengapa Indonesia sekarang bisa mengalahkan tim-tim kuat? Australia, Yordania, kemudian Korea Selatan. Terakhir itu adalah tim-tim langganan juara Asia, level Asia. Nah, kenapa dulu tidak bisa? Kenapa dulu ketika melawan Thailand, melawan Vietnam saja kita sudah menundukkan kepala? Tetapi sekarang siapapun dihadapi dengan kepala tegak. Ini apa? Kuncinya adalah mental. Tidak ada yang bisa tahan memasukkan penalti sampai 11 kali. 11 kali adu penalti. Kalau mentalnya tidak. Kalau mentalnya adalah mental yang rapuh. Nah, dari sepak bola itu mestinya bisa mencerminkan mentalitas juara, mentalitas pemenang bagi bangsa ini. Di lini manapun, di bidang apapun. Oke, baik. Karena mental itu menular ya. Kalau kita melihat di layar televisi, kita juga merasakan energi positif. Energi positif itu. Nah, mengapa itu yang diangkat menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, pemirsa? Mental bangsa pemenang. Selamat menyaksikan. Mental bangsa pemenang. Sejarah sudah diukir Rizky Ridho dan kawan-kawan di ajang sepak bola Piala Asia U23. Mereka lolos ke babak semifinal usai menyingkirkan tim favorit juara Korea Selatan dalam drama adu penalti 11-10 setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 Jumat 26 April lalu. Hari ini jelas membanggakan. Rekor pertemuan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 menunjukkan dominasi tim negeri ginseng. Dari 7 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menelan kekalahan termasuk saat dicukur 0-7 dalam ajang kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul. Catatan memalukan itu akhirnya terhenti di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pasukan Garuda Muda dengan gemilang memulangkan Korea Selatan. Mereka menahbiskan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan di level Asia. Kini, anak-anak asuhan Shin Tae-yong itu sudah ditunggu Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa.
Publik dalam negeri yang tengah dilanda demam sepak bola sangat menaruh harapan besar untuk kesuksesan laga nanti malam waktu Indonesia Barat. Masyarakat Indonesia berharap pasukan Garuda Muda mampu mengalahkan anak-anak asuhan Timur Kapadze. Kemenangan atas Uzbekistan akan membuat Indonesia menjadi tim debutan pertama dalam sejarah Piala Asia U23 yang sukses menapaki laga pamungkas. Kemenangan juga akan mengantarkan Garuda Muda berlaga di ajang Olimpiade 2024 Paris, Prancis. Jika sukses, ini adalah kali kedua sepak bola Indonesia berlaga di Olimpiade setelah yang pertama 68 tahun lalu atau pada 1956. Olimpiade Melbourne 1956 merupakan ajang terakhir kali tim sepak bola Indonesia berpartisipasi di pesta olahraga seluruh dunia. Kesebelasan kita belum mampu mengulangi di edisi-edisi berikutnya karena terus-menerus paceklik prestasi. Melihat penampilan para pemain Indonesia bayang-bayang paceklik itu amat mungkin berakhir di Qatar. Walaupun hanya ditarget lolos 16 besar, mereka ternyata mampu memberi lebih. Akan menjadi catatan yang teramat manis jika pasukan Garuda sukses melangkah ke final. Ketika mereka berjibaku, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak henti-hentinya memanjatkan doa, mendukung dan menaruh harap sembari melupakan sekat-sekat yang terjadi selama ini. Sekat-sekat residu dari kontestasi politik di pemilu 2024 lebur oleh harapan yang sama, yakni prestasi sepak bola di ajang dunia. Kondisi seperti itu membuktikan bahwa sepak bola memberikan modal sosial tambahan buat bangsa ini yang selama ini terus dipupuk, yakni persatuan nasional. Tidak bisa dimungkiri bahwa sepak bola telah mempersatukan bangsa. Sepak bola sekaligus juga membangkitkan harapan bagi anak bangsa ini untuk bangkit dan naik kelas. Bagi mereka yang pesimistis, misi ini bisa saja disematkan sebagai misi mustahil. Tapi lihat ulang secara baik-baik laga Indonesia versus Korea Selatan. Mereka tampil begitu tenang dan percaya diri seolah-olah sudah menjadi tim langganan di ajang bergengsi. Puncak kepercayaan diri itu dibuktikan dalam adu penalti yang super gila. Ketika fisik sudah terkuras akibat bermain Spartan selama 120 menit, biasanya fokus pemain mudah hilang. Maka yang berbicara saat adu tos-tosan adalah siapa yang memiliki mental pemenang, merekalah yang jadi kampiun. Indonesia sudah membuktikan itu. Mereka tidak inferior, mereka punya mental pemenang. Mental inilah yang akan kembali dipertunjukkan saat menghadapi Uzbekistan, termasuk ketika mereka nantinya lolos ke final. Mental pemenang ini pula yang menandai era baru bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan kiprah timnas yang akan segera melawan Uzbekistan nanti dalam Piala Asia U23, dan di situ ada yang targetnya kan sebenarnya tidak muluk-muluk ya sebelumnya, tapi ternyata di luar dugaan malah justru bisa mengalahkan tim-tim yang ada yang bilang track record-nya mengerikan, Australia, Korea Selatan, dan nanti Uzbekistan. Nanti apa yang diharapkan? Soal mental ini apakah memang benar-benar bisa menular kepada rakyat Indonesia, Bang Kohar? Dan banyak analis bola, pengamat sepak bola itu menyebut bahwa kelebihan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini bila dibandingkan dengan yang lain-lain adalah mental. Mentalnya adalah mental tidak takut. Tidak ada lagi yang namanya inferiority complex. Memang sebelumnya seperti itu? Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa menghadapi Thailand saja itu sudah kalah duluan. Kadang-kadang menunduk, tidak berani. Bahkan beberapa episode sebelum Sintayong melatih Indonesia, ketika timnas masih dilatih oleh Simon McManamy, itu ketika ditanya oleh wartawan, Anda akan menghadapi
Thailand di Piala AFF mengatakan, Simon, ya kami realistis saja bahwa kelas kami sedikit berbeda bila dibandingkan dengan Thailand. Bayangkan, itu hanya menghadapi sesama negara ASEAN. Tetapi sekarang Sintayong membakar semangat pemain dengan mengatakan bahwa percayalah pada saya, Anda bisa menjadi juara, ikuti cara saya, percaya sama saya. Nah, pemain percaya, mereka punya motivasi yang berlipat, mereka tidak lagi inferior. Mental inilah yang berpotensi untuk ditularkan kepada hal-hal lain. Di dalam forum-forum internasional, di dalam forum-forum perjanjian internasional, negosiasi internasional, mestinya Indonesia tidak ada lagi rasa inferior karena kita pernah memiliki sejarah kita bukan bangsa yang inferior. Beberapa saat setelah kemerdekaan, bagaimana peran Indonesia di dunia internasional, di non-blok misalnya. Indonesia bisa menginisiasi non-blok. Indonesia bisa menginisiasi konferensi Asia Afrika yang ketika itu diwakili oleh sosok Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan beberapa negosiator ulung kita. Mental mereka bukan mental orang atau warga yang terjajah. Mereka mentalnya adalah mental betul-betul mental pemimpin elit atau warga atau orang yang merdeka. Yang sudah merdeka, yang sudah memberikan kekuatan pada bangsanya, yang yakin bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan berbagai negara. Mungkin secara kalkulatif, secara matematis, realistis. Bersikap realistis, tetapi dalam penampilan, dalam pernyataan, itu menyiratkan, dalam gestur bahkan, itu menyiratkan bangsa yang percaya diri. Nah, itu yang sekarang mulai dicoba lagi dengan munculnya Indonesia, Timnas U23 di semifinal kali ini. Artinya mental itu berarti jangan-jangan lebih penting atau sama pentingnya dengan teknik bermain? Oh iya, mental itu mengatasi banyak persoalan di dalam sebuah tim. Sepak bola ini kan permainan kolektif. Kalau mentalnya rapuh, sehebat apapun orang-orang, person-person yang ada di situ, bisa kalah. Kalau mentalnya rapuh. Coba kita tanya ke Mas Tommy. Bang Bahar sudah tersambung ya dengan pengamat olahraga Indonesia, ada Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga sehat selalu Mas Tommy. Terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Ada Bang Kohar juga di sini. Apakah menurut Anda, Mas Tommy, mental ini faktor yang sangat berperan dalam kiprah Timnas Indonesia? Ya tentu kalau kita bisa melihat dua pertandingan terakhir, setidaknya melawan Jordania dan kemudian melawan Korea Selatan, secara kualitas kan sebetulnya terutama dari Korea Selatan kita sebetulnya kalah dan kita betul-betul tampil sebagai underdog. Tetapi kita kemudian bisa tampil dengan kemampuan yang di luar standar biasanya, itu karena persoalan mental dan karena juga ada determinasi yang sangat kuat dari seluruh pemain untuk membuat sejarah, dan itulah yang terjadi dalam pertandingan perempat final yang lalu. Oke, jadi apa keunggulannya memiliki mental pemenang dan proses seperti apa yang mampu membentuk mental pemenang ini, Mas Tommy? Ya, pelatih mempunyai peran yang sangat kuat untuk menyuntikkan rasa percaya diri dan kemudian membangun mental yang kuat. Dan kita sekali lagi beruntung memiliki pelatih sekelas Sintayong yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk menangani tim nasional dan bahkan tim besar. Dan inilah yang kemudian terbentuk, dan kita tahu kultur Korea Selatan itu adalah kultur yang memang yang kuat. Itulah yang membuat para pemain bisa mempunyai mental yang baja, tidak kalah seperti para pemain Korea Selatan. Jadi faktor pelatih ini sangat menentukan, dan kita melihat banyak klub, banyak tim, kita sebut Manchester City yang di 2 dekade sebelumnya itu tidak dianggap atau tidak dilihat sebagai tim yang hebat, ketika ditangani oleh Pep Guardiola berubah menjadi sebuah tim yang penuh percaya diri dan mentalitas yang sangat kuat. Jadi faktor mental itu terbentuk karena
dibina, ditempa, dan kita sekali lagi bersyukur mempunyai pelatih yang mampu membangun mentalitas yang sangat kuat dan menurunkan mentalitas pendidikan sikap seperti yang ada di Korea Selatan kepada para pemain Indonesia. Oke, Mas Taufik, ini kan berarti soal trust ya, kepercayaan pemain timnas mempercayai coach mereka, pelatih mereka. Nah, artinya sepenting itukah pernyataan, gestur, cara coach atau pelatih membakar semangat para timnas ini dalam menentukan permainan mereka selanjutnya? Ya, sekali lagi memang sangat menentukan sekali. Seorang pelatih itu kalau kemudian dipercaya oleh para pemainnya, itu bisa membentuk karakter pemain. Sekali lagi, karakter pemain itu dibentuk oleh pelatih yang mempunyai juga karakter yang sangat kuat. Sekali lagi, Sinteyong mempunyai kriteria untuk melakukan itu. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian cara komunikasi dan kemudian cara berdialog antara Sinteyong dengan para pemain itu dia sangat keras ketika ada kesalahan, tetapi dia bisa juga membangun suasana yang cair ketika mereka dalam suasana yang memang sedang bergurau. Jadi saya kira pelatih-pelatih seperti itu yang membuat sekali lagi pemain kemudian merasa comfortable, merasa nyaman, dan mereka kemudian bisa tampil dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya, ya, dengan segala macam kekurangan yang ada itu bisa tertutupi karena kemudian ada kemauan yang kuat, ada mentalitas yang kuat, dan inilah yang sebetulnya kita miliki sekarang ini. Karena itu dalam pertandingan semifinal nanti malam kita berharap mentalitas itu, sikap untuk tidak inferior, tidak merasa rendah diri, dan kemudian yakin pada kemampuan yang dimiliki oleh semua pemain, itu akan bisa terlihat di lapangan. Oke, kemudian bagaimana menyeimbangkan antara rasa percaya diri yang harus dibangun dengan realistis dengan angka dan target yang dimiliki, Mas Tommy? Ya, sekarang sebetulnya kalau bicara target sudah terlewati. Jadi semifinal ini sudah bonus karena target yang ditetapkan adalah 8 besar. Ini yang seharusnya membuat para pemain bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Tetapi yang saya takuti sekarang sebetulnya adalah euforia yang terlalu berlebihan dari para pencinta sepak bola Indonesia yang dikhawatirkan justru menambah beban para pemain karena ada keharusan untuk misalnya menang. Ini yang kemudian akhirnya menjadi pikiran dan membuat penampilan tidak optimal. Tapi sekali lagi tentunya kita berharap pelatih bisa membuat para pemain tetap menginjak kaki di bumi. Mereka tetap meyakini bahwa mereka bukan tim yang sudah menjadi juara. Mereka adalah tim yang juga memiliki masih banyak kekurangan, dan itulah yang kita harapkan. Sekali lagi ujian juga bagi pelatih Sinteyong untuk mampu atau tidak mereka membuat para pemainnya tetap rendah hati dan kemudian tampil tanpa beban dalam pertandingan semifinal nanti. Oke, Mas Tommy, menjaga itu lebih susah daripada membentuk ya. Bagaimana menjaga mental juara ini? Mental juara yang tadi berkaitan dengan sebetulnya sikap untuk bahwa kita punya kemampuan, kita punya kecepatan. Pemain-pemain Indonesia secara postur memang kalah dibandingkan pemain Uzbekistan. Tetapi sprint pendek kita itu jauh lebih baik daripada pemain Uzbekistan. Ini yang tentunya harus kita eksploitasi kelebihan itu dan kita tutupi kelemahannya. Dan mentalitas juara itu adalah mentalitas untuk tidak merasa rendah diri dan kemudian yakin bahwa dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, setelah kemenangan melawan Korea Selatan seharusnya membukakan mata pada seluruh pemain bahwa tidak ada yang mustahil untuk bisa kita raih sepanjang ada kemauan dan mentalitas, sekali lagi mentalitas bahwa kita bisa dan kita akan mampu untuk bisa memenangi pertandingan. Itu yang akan membentuk kemudian karakter daripada seluruh pemain. Dan mudah-mudahan sekali lagi itu terbangun pada 11 pemain yang dipilih, dan saya yakin sekali lagi setelah kemenangan lawan Korea Selatan seluruh pemain akan lebih
memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa membuat sejarah besar di ajang Piala Asia Under-23 ini. Mas Tommy, terima kasih sudah berbagi dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Suryo Pratomo, pengamat sepak bola Indonesia yang saat ini merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Suryo Pratomo, sebenarnya kalau secara strategi itu sudah bisa dipetakan seperti contohnya soal fisik, kemudian bagaimana permainan soal menyerang dan lain-lain. Tapi kembali lagi kepada mental ya Bang Kohar, eksekusi di akhirnya itu. Saya tadi mencontohkan negara dengan atau klub sepak bola dengan personel dengan pemain-pemain yang hebat, itu ternyata bisa rontok kalau mentalnya rontok. Itulah yang terjadi ketika misalnya Barcelona kalah 8-2 oleh Bayern Munchen di tahun 2020. Ketika itu kurang apa Barcelona? Masih ada Lionel Messi, ada Luis Suarez, ada Sergio Roberto dan seterusnya. Contoh nyata ya itu. Contoh nyata dan akhirnya takluk, dan takluknya tidak kira-kira 8-2 karena mentalnya saat itu sedang rapuh. Barcelona sedang menghadapi banyak problem. Apakah itu pelatih, hubungan pelatih dan pemain dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menjadi contoh bagaimana mestinya menjadi sejarah sejarah yang bisa dicontoh ketika nanti menghadapi Uzbekistan. Dan begitu pula seharusnya bangsa kita ini. Boleh kita gembira, boleh kita bereforia karena kita jarang atau hampir tidak pernah mengalahkan Korea Selatan. Bahkan kita baru kali ini ikut AFC Cup U23. Tapi kemudian debutan ini bisa sampai ke semifinal. Ini adalah sebuah capaian yang luar biasa. Dan karena itu ya wajar kalau masyarakat gembira. Tetapi ya jangan terlalu gembira. Nanti akan membuat beban bagi pemain. Oke, itu yang menarik bagaimana menyeimbangkan percaya diri mental dengan target yang realistis ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami juga undang Anda nanti untuk berpartisipasi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kita masih membahas soal mental bangsa pemenang. Ini terkait dengan kiprah timnas Garuda Muda nanti dalam Piala Asia yang akan segera berlangsung nanti malam melawan Uzbekistan. Nah, kami undang Anda saatnya untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan bergabung dengan Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pagi Pak Edward, nonton terus ya Pak pertandingan timnas? Nonton terus ya. Betul, ini suatu surprise, betul-betul kejutan bagi bangsa Indonesia bahwa kita bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Vietnam. Wah, ini betul-betul yang kita salut dalam hal ini. Ada beberapa putra asli Indonesia, walaupun banyak putra-putra turunan ya. Tetapi ini tadi, berolahraga itu selain dari fisik, selain dari talenta, itu mental. Mental sebagai pemenang itu harus ditumbuhkan. Dan tidak lupa bahwa adalah coachnya, pelatihnya. Karena setelah bermain harus dengan penuh dengan strategi. Kita tahu Sintayong sangat ahli, sangat dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dia sangat baik dalam menentukan strategi. Siapa yang harus dimainkan, bagaimana strategi harus yang apa 4-4-2, apa 3-4-3, dia yang mengatur semuanya dengan baik. Nah, kita harapkan jiwa mental pemenang yang terjadi sekarang ini akan terus sampai ke final dan kita menjadi juara. Ini satu kejutan bahwa Indonesia bisa juara Asia dan bisa pada. Mudah-mudahan dari cabang olahraga ini akan berkembang ke bidang-bidang
kenegaraan yang lainnya. Selain dari olahraga, mungkin ekonomi kita akan bangkit, olahraga kita bangkit, semua akan bangkit. Mental pemenang. Kita tidak boleh takut dengan negara-negara luar. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang biasa. Nah, kita mintakan juga dalam politik, mental pemenang. Yang kalah ya lalu gowola, sudah, jangan lagi bikin kekacauan. Yang menang ya teruskan perjuangan bangsa ini untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Kita ke Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ong mengikuti terus pertandingan timnas? Bagaimana Bu menanggapi mental mereka? Ya, mengikuti Mas Iqbal. Kita bangga. Kita punya pelatih Sintayong. Dia melawan bangsanya sendiri. Tetapi alhamdulillah U2 tim sepak bola U23 kita menang. Semoga nanti menghadapi Uzbekistan juga akan menang, Mas Iqbal. Jadi dengan adanya pelatih Sintayong ya, Garuda Indonesia menang menghadapi yang lawan yang tidak bisa dikalahkan. Mudah-mudahan dengan tim sepak bola U23 akan menang dan kita bangkit, Mas Iqbal. Bangkit dengan sepak. Anda, Bu, bagaimana caranya, Bu? Apa yang harus dijaga oleh timnas? Iya, timnas juga harus mempertahankan pemainnya dengan coachnya Sintayong. Sintayong kan penuh dengan dedikasi, dengan pembinaan para pemain kan, sehingga pemain juga tidak minder, Mas Iqbal, dengan melawan orang-orang luar negeri. Kita juga punya kemampuan kok, Mas. Ya, dengan adanya tim sepak bola kita, bangkitlah Indonesia dari kepurukan. Kita akan bangga dengan anak-anak Indonesia bisa mengalahkan Korea yang ke-9 kali. Banggalah Mas kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga saja nanti menghadapi tim Uzbekistan, Indonesia tetap menang. Kita doakan. Kita nggak berhenti-berhentinya. Iya, kita tidak berhentinya mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dan doa dari emak-emak juga penting tentunya ya. Selanjutnya ada Pak Sukarwan di Temanggung. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Silakan Pak Sukarwan, bagaimana menanggapi kiprah pemain timnas ini dan soal mental mereka? Ya memang mental nomor satu ya. Pertama-tama bersyukur pada Tuhan dan selamat untuk timnas, selamat untuk Sintayong ya. Saya mengharapkan sepak bola itu kalau sudah sistem gugur, perempat final, semifinal, final itu kemasukan 1 gol sama dengan kemasukan 100 gol, tetap kalah. Makanya tidak ada kata lain, harus menerapkan semangat Mike Tyson. Mike Tyson itu petinju yang tidak pernah bertahan, nyerang, dan nyerang. Oke. Kalau sepak bola sampai semifinal, juara Asia sampai semifinal sudah luar biasa. Tapi ingat, di seberang sana Jonathan Christie, Ginting, dan kawan-kawan sedang berjuang Thomas Cup dan Uber Cup. Kalau Thomas Cup dan Uber Cup sampai semifinal hal biasa. Tidak disanjung-sanjung. Tapi kalau sepak bola disanjung. Makanya saya pesan Uzbekistan harus jadi libas. Semangat Mike Tyson, nyerang, dan nyerang. Jangan pernah bertahan. Kalau bertahan tuh kemungkinan kegulan semakin besar. Tapi kemungkinan ngegulkan kecil. Tapi kalau nyerang kan itu sudah sama saja bertahan. Pak Sukarwan, itu kalau soal teknik, tapi kalau soal mentalnya bagaimana Pak Sukarwan? Saya kira targetnya kan sampai 8 besar, artinya sudah terlampaui. Berarti mentalnya sudah sangat luar biasa, tanpa beban dan mentalnya luar biasa. Pokoknya apalagi nanti didukung supporter di Qatar itu datangkan warga masyarakat Indonesia sebanyak mungkin. Kalau perlu diborong lah. Semua tiket borong aja. Kalau harga tiketnya misalnya satu orang 100.000 ke Dubes RIG, sana berani 200.000 borong saja biar ada pemain ke-12. Baik Pak Sukarwan, terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Sukarwan dari Temanggung.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada beberapa poin menarik di sini yang akan saya tanyakan ke Bang Kohar. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, kita sudah mendengarkan opini dari beberapa penelpon terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, mental dari para Garuda Muda. Bang Kohar, ada yang menyorot soal pemain naturalisasi. Meskipun ada beberapa pemain naturalisasi, tapi pemain kita juga tidak kalah. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap mental tim secara keseluruhan? Ya, kita melihat bahwa naturalisasi yang sekarang itu berbeda dengan naturalisasi yang dulu. Apa bedanya? Dulu itu naturalisasi kebanyakan adalah pemain yang memang sudah stay di Indonesia atau bermukim di Indonesia selama 5 tahun. Dan itu mau punya darah Indonesia atau tidak punya darah Indonesia, asal dia sudah 5 tahun berturut-turut berada di Indonesia, hidup di Indonesia, apalagi menikah dengan orang Indonesia, maka dia berhak untuk dinaturalisasi. Dan faktanya memang ada beberapa nama-nama yang akhirnya dinaturalisasi lewat jalan itu. Sedangkan yang kali ini itu naturalisasinya berbeda. Syarat pertama naturalisasi yang diterapkan oleh Sintayong adalah mereka harus punya darah Indonesia, yaitu keturunan. Jadi ada yang ibunya, ada yang kakeknya, ada yang kakek buyutnya atau nenek buyutnya yang asalnya asli dilahirkan di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa naturalisasi selain yang disyaratkan berdarah Indonesia, karena ini adalah faktor nasionalisme, faktor yang diharapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, meskipun itu tidak serta-merta ya, tidak selalu bahwa yang punya darah Indonesia pasti dia akan punya nasionalisme yang lebih tinggi, belum tentu juga, tetapi setidak-tidaknya itu akan mengingatkan pada sejarah bahwa ada yang mereka perjuangkan. Dari kepentingan yang sifatnya private mungkin, sifatnya personal, dan itu akan menambah kuat mental mereka. Lalu yang kedua adalah grade mereka, itu bukan grade di level yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang sudah berkompetisi di kompetisi kelas Eropa, kelas internasional. Ya bayangkan ada yang Liga 1 Belgia, ada beberapa pemain dari Liga 1 Belgia, ada Liga 1 Belanda. Itu kan negara-negara yang koefisien sepak bolanya sudah sangat tinggi kan di Eropa. Ada yang bermain di Liga Inggris meskipun kasta kedua, yang sebentar lagi akan promosi misalnya. Nah, dari nama-nama ini akhirnya kita berkesimpulan bahwa naturalisasi itu sesuatu yang biasa di dalam sepak bola. Tim negara Prancis saja yang waktu itu juara dipenuhi oleh orang-orang yang pemain naturalisasi dari Afrika. Dan itu pun pada saat mereka berkiprah di lapangan internasional itu juga membentuk mental mereka. Betul, ya. dan ada juga tim Jerman juga, ada sebagian pemain naturalisasi. Tim Brazil, tim Spanyol itu akhirnya biasa bahwa naturalisasi itu bukan sebuah problem. Dan karena itu tidak perlu kita membesar-besarkan ini menjadi sebuah masalah. Toh mereka ketika dipanggil, mereka langsung pergi. Ketika diizinkan mereka bertambah izinnya, waktunya langsung terbang dari Belanda ke Qatar. Tidak mengurangi kebanggaan ya dari sebagian. Dan mereka sangat bangga menjadi bagian dari tim Indonesia. Oke, terakhir bagaimana menjaga Bang Kohar? Karena menjaga lebih sulit dari membentuk. Ya, dan yang paling penting adalah menjaga mental ya. Menjaga mental ini, jadi sepak bola sudah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi Republik ini. Dari mulai pedagang sayur, mereka yang berprofesi apapun, itu kan menyaksikan kan kemarin semifinal ketika kita bisa mengalahkan, memutus mata rantai keikutsertaan Korea Selatan di Olimpiade. Nah sekarang tinggal satu step, kalau nanti malam kita memenang, maka kita bisa masuk Olimpiade setelah menunggu 68 tahun. Setelah Olimpiade Melbourne, tahun 1956. Itu pun berbeda. Olimpiade Melbourne waktu itu timnas Indonesia hanya karena keberuntungan, karena lawan kualifikasi kita Taiwan mundur atau WO, jadi makanya Indonesia yang lolos ke Olimpiade. Sekarang kita sementara ini kan melewati tahapan-tahapan kualifikasi yang sangat ketat, dan kita sudah melaluinya. Artinya kemenangan kali ini bisa lebih bermakna, dan mestinya
bagi bangsa ini itu meyakini kalau sepak bola mampu membentuk mental seperti itu, saya kok punya optimisme. Mestinya negeri ini punya optimisme sebagaimana dikatakan Bung Karno berkali-kali bahwa Indonesia itu adalah bangsa besar. Kita bukan bangsa peminta-minta, kita bukan bangsa pengemis, kita bukan bangsa yang kerdil, tetapi kita ini bangsa besar. Tunjukkan kebesaran kita dalam bentuk apa? Mental yang kuat. Nah, inilah yang disebut sebagai karakter. Nah, kalau bangsa punya karakter, mentalnya akan kuat dan itu akan merambah kemana-mana. Sepak bola sudah memulainya, bulu tangkis juga sudah memulainya sejak beberapa waktu, maka sekarang tinggal di lini-lini yang lain kita akan bisa mengikuti itu bahwa kita adalah bangsa dengan mental pemenang. Ini hal yang bagus, apalagi untuk terus diamplifikasi dan ditularkan ya soal mental ini. Kita nonton bareng nanti malam, Bang Bahar. Oh ya, iya. Terima kasih Bang Bahar. Iya, terima kasih. Telah bergabung dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, Indonesia sudah membuktikan itu. Mereka tidak inferior, mereka punya mental pemenang. Dan mental inilah yang akan kembali dipertunjukkan saat menghadapi Uzbekistan, termasuk ketika mereka nantinya lolos ke final. Mental pemenang ini pula yang menandai era baru bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Saya Iqbal Himawan, kita berjumpa lagi dalam Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.